Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Aduh, sambil nongkrong nih di sore hari itu bisa teman-teman lihat di sana pinggir jalan di sini menuju arah Kubri Sitin ya ke sana. Nah, sahabat, video kali ini saya mau ngebahas tentang kekhawatiran TKW atau TKI Kaburan yang belum pulang. Dikarenakan banyak TKI atau TKW yang pulang, TKI TKW Kaburan maksudnya seperti itu, sahabat, yang mau pulang ke Indonesia menyerahkan diri ke polisi. Jadi si polisi tersebut tidak langsung mengambil ya, sahabat. Jadi polisinya itu minta perjanjian bertemunya di tempat acara-acara atau di tempat-tempat keramaian para TKI atau TKW ya. Baik itu hiburan, tempat pasar malam, tempat berbelanja malam para TKI TKW ya, sahabat. Dan itu sudah dikomunikasikan antara si TKW atau si TKI yang mau pulang ke Indonesia ya, TKW ilegal atau TKI ilegal yang mau pulang ke Indonesia, itu akan membuat perjanjian sama polisi, sahabat, diambil di tempat keramaian, di mana ada tempat keramaian dan di situ kamu harus ada. Nah, baru itu si TKW TKI yang kaburan itu pulang ya, sahabat, atau diambil. Jadi posisi seperti itu, sahabat, mengkhawatirkan para TKI atau TKW ilegal lainnya ya, seperti TKI atau TKW ilegal yang ada di tempat hiburan atau pasar malam, sahabat. Jadi kalau misalkan si TKW tersebut menyerahkan diri membuat pertemuan di tempat hadigah ya, kalau di sini hadigah pasar malam atau di tempat hiburan-hiburan lainnya, TKW atau si TKI tersebut nunggu di sana, nanti si polisi datang sambil mengambil orang, misalkan yang mau pulangnya 3 atau 4 orang. Nah, si polisi sambil mencari lagi TKI TKW ilegal, guys, yang sedang berkumpul di sana. Jadi si para TKI, si para TKW ilegal yang belum pulang khawatir ya, saat polisi membuat aturan-aturan yang seperti itu. Bahkan si TKW dan si TKI juga mengikuti langkah-langkah yang polisi inginkan seperti itu, sahabat. Jadi langkahnya itu mau ngambil si TKI si TKW Kaburan yang mau pulang itu di tempat acara atau hiburan. Karena, sahabat, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, baik di TikTok ataupun juga di Facebook banyak banget uploadan para TKI dan TKW di tempat hiburan. Itulah alasannya kenapa saya bilang ya di video sebelumnya, jangan berani-berani mengupload video di tempat hiburan di TikTok ataupun juga di Facebook ya, sahabat, tanpa ada penjelasan baik di deskripsi ataupun dari ucapan seperti itu, sahabat. Jadi kalian itu harus bisa menjelaskan. Jangan asal kalian upload joget-joget, apalagi pakai baju yang seksi-seksi, sahabat, sebul kumpul sama lelaki, peluk-peluk sama lelaki di TikTok. Itu membuat polisi itu lebih gampang menemukan para TKI dan TKW Kaburan. Ini saran dari saya, karena saya sendiri, sahabat, ikut prihatin ya dengan seperti itu, sahabat, mengupload di acara-acara hiburan, mengupload di acara-acara tempat keramaian. Jadinya si polisi, sahabat, lebih mengetahui ya, polisi Arab itu, di mana para TKI TKW Kaburan itu berada, di mana si TKI TKW Kaburan itu berkumpul, sahabat. Akibat dari penguploadan asal upload tanpa penjelasan, tanpa deskripsi, jadinya seperti itu ya, sahabat. Mending menurut saya untuk waktu-waktu sekarang hentikan penguploadan di tempat hiburan, baik di tempat acara-acara lainnya, apalagi di tempat hadigah penjualan makanan-makanan Indonesia ya. Sekalipun kalian mengupload dengan seadanya aja, diri kalian sendiri, 1 orang atau 2 orang, tapi jangan sambil berjoget, sambil kalian ngasih keterangan atau membuatkan deskripsi, ucapan-ucapan lain yang baik lah, intinya untuk menutupi acara-acara para TKI dan TKW ilegal. Jangan seperti yang saya lihat ya, karena udah ratusan itu, sahabat, video yang ada di TikTok. Sedangkan polisi, seperti yang video sebelumnya saya sempat upload, polisi Arab Saudi itu, sahabat, sama-sama mempunyai TikTok, sahabat, mempunyai TikTok, mempunyai Facebook. Mungkin sahabat bisa lebih tahu juga ya, karena saya kurang memahami tentang TikTok, akan tetapi saya sedikit belajar di TikTok, sahabat, seperti itu. Dan di TikTok bisa mengarahkan kita ke YouTube, ke Instagram, ke Facebook, bisa seperti itu, sahabat. Jadi itu membuat kekhawatiran para TKI dan TKW ilegal lainnya, sekalipun yang resmi ya, sahabat, itu akan menjadi kekhawatiran. Jadi mending untuk sementara kalian bertahan aja, sahabat, untuk tidak banyak mengupload tentang hiburan-hiburan seperti itu. Jangan dibuat bangga aja tentang hiburan, karena itu di diri kita mungkin itu akan terlihat lebih baik, akan tetapi kita harus berpikir bagaimana menurut orang lain dan bagaimana menurut pandangan-pandangan orang lain, baik
para TKI TKW yang ada di Arab Saudi, TKI TKW yang ada di luar negeri, Hong Kong, Singapura, Malaysia, sahabat, Brunei, ataupun juga TKI TKI luar negeri lainnya, itu akan memandang TKW yang ada di Jeddah itu lebih buruk, sahabat. Sekalipun saya mengklarifikasi, tidak semua TKW yang ada di Jeddah itu jelek atau buruk ya kelakuannya. Akan tetapi dengan segelintir orang, 2-3 orang, itu akan membuat nama para TKI dan TKW kaburan yang ada di Arab Saudi akan lebih rusak, sahabat. Jadi jangan salahkan netizen ya, banyak yang ngomplain ini, banyak yang komen seperti itu, seperti ini. Jangan salahkan netizen. Kita lihat video-video kita dari atas sampai bawah seperti apa yang dibuat oleh kita ya videonya. Joget-joget kah, berpakaian seksi kah, atau di tempat acara dan hiburan lainnya. Seperti itu, sahabat. Karena sekarang polisi itu makin pintar, sahabat. Seperti yang tadi saya sebutkan, polisi sekarang mencari TKI dan TKW ilegal di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat acara-acara lainnya, di rumah-rumah yang sekiranya itu bisa banyak para TKI dan TKW ilegal. Sekalipun menurut kita itu di rumah kebanyakannya TKW atau TKI resmi. Akan tetapi polisi berpikir, sahabat, yang namanya TKW sebebas apapun itu tidak akan seperti yang ada di video joget-joget dan di tempat acara-acara banyak seperti itu, sahabat. Kalau TKI mungkin bisa dipahami juga sama polisi, karena TKI banyak yang dikasih kebebasan, baik kerja supir, syarikah seperti matam, syarikah seperti di hotel. Saya juga tahu, sahabat, banyak yang kerja di syarikah ada liburnya, baik liburnya dalam 1 minggu itu 2 hari atau 1 hari ya, antara Sabtu dan Jumat, sahabat, seperti itu. Jadi buat para TKW ini, sahabat, saran dari saya, tolong jaga ya nama baik para TKW TKI lainnya, sahabat, yang masih berharap ingin bekerja di Arab Saudi, yang ingin mencari nafkah, yang ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi ya di Indonesia, sahabat, ingin membuat rumah, membiayai anak, membiayai orang tua, sahabat. Kita harus menghargai orang-orang baik lainnya, seperti itu. Sekalipun kata saya lebih banyakkan orang baik dibanding orang yang tidak baik. Yang tidak baiknya seperti apa, yang jelas mungkin teman-teman juga lebih mengetahui ya orang baik seperti bagaimana. Mungkin teman-teman bisa lebih memahami hal tersebut, sahabat. Saya tidak akan menyebut orang tidak baik itu seperti ini, seperti itu. Saya tidak akan menyebut, akan tetapi silahkan teman-teman untuk memahaminya aja, sahabat. Dan mungkin teman-teman lebih memahami dibanding saya dan lebih mengetahui di TikTok, di Facebook, ataupun di uploadan lainnya, sahabat, baik Twitter seperti itu ya, di status IMO. Sekarang, sahabat, status IMO saja sudah bisa menyebar ya, bisa dilihat sama semua orang. Kalau misalkan di dalamnya itu diaktifkan untuk bisa dilihat semua orang, bahkan bisa dilihat untuk teman-teman lainnya, seperti itu. Terima kasih buat bahasan ini, semoga ini bisa bermanfaat, sahabat. Ini bahasan sore, saya sedang nongkrong, sahabat, sambil panas-panasan ini, berkeringat tuh. Kan tetapi saya ngebahas ini hanya untuk kebaikan teman-teman. Segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sahabat.